Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join di sebentar ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join di acara Live Zoom Healing kita malam ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat semua dalam keadaan sehat, bahagia, sehat lahir batin, fisik, dan psikis semuanya. Apa kabar teman-teman? Ini boleh kalau boleh di chat, boleh di-share dulu kabarnya gimana hari ini. Baik, Alhamdulillah. Baik, baik, syukur Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah baik juga ya. Semoga nanti kita semakin melewati dari healing ini, kita bertambah, tidak saja bertambah sehat, tambah baik, kondisi fisik kita, psikis kita, tapi juga semakin bertambah ilmu kita. Nah, jadi untuk malam ini dan mungkin ke depannya nanti saya akan mencoba untuk sebelum healing itu nanti kita akan belajar bersama-sama, membahas materi-materi yang ringan-ringan aja untuk tambahan pelajaran untuk teman-teman semua. Kemudian atau kita bisa membahas topik dari salah satu bab atau topik yang dibahas di buku, itu juga bisa, yang nanti insya Allah bermanfaat untuk teman-teman. Baik, bentar ya. Oke, karena sudah jam 20.02, sambil menunggu yang lain, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama, kita sebelum healing, kita akan mulai membahas materi dulu ya. Kita belajar dulu sedikit-sedikit nih. Jadi teman-teman nanti kalau sudah selesai acara ini, semakin bertambah lagi pengetahuannya, ilmunya yang bisa nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekarang saya akan share dulu presentasi. Hmm. Nah, terlihat ya. Bisa kelihatan sama teman-teman semua? Bisa kelihatan ya materinya ya. Kita akan membahas tentang relaksasi dan napas baik. Yuk kita, oke, terdengar dan bisa terlihat dengan jelas ya materinya ya. Nanti kita akan membahas bersama-sama. Setiap acara healing ini kita awali dulu dengan belajar bersama. Belajar itu nanti kita akan fokuskan khusus di masalah-masalah kesehatan, terutama kesehatan fisik dan psikis. Nanti ilmunya dari mana-mana kita cari sama-sama ya. Kalau teman-teman ada usul juga boleh. eh, saya akan mencoba mencari tahu, mungkin baca-baca jurnal, baca-baca buku. Nanti kita belajar sama-sama di sini. Oke, untuk malam ini kita belajar sedikit tentang relaksasi dan napas. Kenapa sih ini penting gitu ya? Jadi, eh, di sini, kenapa kita penting mempelajari relaksasi? Karena kan kehidupan kita itu setiap hari itu penuh dengan tantangan ya, gitu ya. Kita hidup mulai dari bangun tidur, mungkin ada di sini ada ibu-ibu yang atau bapak-bapak di sini yang bekerja di kantor, bekerja di luar rumah, atau ibu-ibu yang menyiapkan untuk anak sekolah seperti itu ya. Nah, itu kebayang ya, repotnya seperti apa. Mulai dari bangun pagi, mungkin sholat untuk yang muslim, atau bagi yang non-muslim langsung mandi, kemudian menyiapkan sarapan, berangkat. Nah, di jalan bagaimana juga sama. Kalau di kota-kota besar itu yang namanya kemacetan itu sudah umum banget ya. Jadi, kehidupan kita tuh berjalan sangat-sangat dinamis setiap hari. Kalaupun mungkin misalnya ada teman-teman yang mungkin saya di rumah santai-santai aja kok, nggak banyak kegiatan, tapi pasti deh yang namanya walaupun kita santai, nggak terlalu banyak kegiatan,
mungkin kita juga memikirkan hal-hal yang lain kan ya. Jadi nggak benar-benar santai, rileks gitu juga mungkin enggak, atau mungkin jarang seperti itu. Nah, ketika dalam kehidupan yang sangat dinamis itu, kita penting tuh sesekali kita berrelaksasi. Kenapa sih relaksasi penting? Jadi, ketika tubuh kita rileks, nanti sistem saraf di tubuh kita itu akan berubah, ya. Dari yang biasanya saraf simpatis, ketika kita aktif berpikir, ketika kita kondisi kita, pikiran kita kritis, mengkritisi sesuatu, itu ke parasimpatis. Nanti berpindah ke sistem saraf yang di tubuh kita itu menjadi lebih tenang, kemudian menjadi mudah sekali berimajinasi, berimajinatif ya. Kalau sudah berimajinasi itu nanti ini maksudnya nanti ke arahnya otak kita akan lebih kreatif seperti itu. Nah, relaksasi itu juga akan membuat pikiran kita jadi lebih jernih, lebih ringan. Kemudian, kalau kondisi tubuh kita itu dalam sistem saraf parasimpatis, nanti hormon-hormon pertumbuhan, hormon-hormon pemulihan itu akan keluar dengan efektif dalam tubuh kita. Sangat optimal keluarnya seperti itu ya, diproduksi oleh organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian tubuh kita juga mulai bisa istirahat, pencernaan kita membaik, kemudian kita karena pikiran kita jernih, pikiran kita ringan, pikiran kita apa namanya tidak dipenuhi oleh pikiran hal-hal yang mengganggu, kita bisa berhubungan dengan baik dengan orang lain. Jadi kita bisa tuh mulai sedikit-sedikit membangun hubungan penuh dengan kasih sayang dan rasa aman. Entah itu kepada anggota keluarga, atau kepada teman, kepada tetangga, atau bahkan yang penting itu nomor satu adalah kepada diri kita sendiri dulu. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau sehari-hari seperti apa sih bentuk relaksasi itu? Contoh ya, misalnya duduk santai menikmati alam, alam yang tenang, seperti itu bisa. Nah, ketika kita mulai duduk santai, menikmati alam yang tenang, menikmati apa hembusan angin misalnya atau yang pepohonan bergerak perlahan-lahan, ada angin yang berhembus itu eh, gelombang otak kita yang tadinya biasa kritis itu akan menurun tuh, turun menjadi rileks. Itu mulai itu nanti tubuh kita mulai mempersiapkan penyembuhan atau pemulihan alami dari dalam tubuh seperti itu. Contoh lain misalnya menyeruput minuman hangat yang tenang, seperti dia santai, tenang, kita bisa nikmati, kemudian mendengarkan suara-suara alam, menikmati hal-hal yang kecil, seperti misalnya melakukan apa ini, misalnya bersih-bersih, apa, saya suka bertanam itu ya, suka gardening atau bercocok tanam, mungkin merapikan tanaman, kemudian apa namanya tuh memotong yang sudah daun-daun yang sudah tua itu dipotong dibersihkan, kemudian mengganti tanah, memberikan pupuk itu juga bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Atau apa misalnya yang hobinya baking, misalnya hobinya masak, masak kecil-kecil, bikin kue-kue kecil, itu sudah mulai tuh kita kondisi kita rileks tuh, santai. Kemudian apalagi bikin jahitan, bikin crafting itu juga bisa seperti itu. Atau bahkan teman-teman bisa mulai dari hal yang simpel seperti apa misalnya Eh, tahu kan ya kayak buku mewarnai untuk orang dewasa itu juga bisa mulai seperti itu. Ada kan ya buku mewarnai untuk orang dewasa, ambil pensil warna, iseng warnain. Ketika kondisi kita sudah memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi misalnya ketika kewajiban sudah dilakukan, kemudian em, anak-anak misalnya sudah berangkat sekolah, kemudian di rumah sudah lebih waktunya lebih lengang, atau mungkin teman-teman yang sedang menjaga toko mungkin ya ah, belum ada yang datang gitu kan iseng. Terus kita boleh tuh kita akan memulai relaksasi dalam tubuh kita itu. Nah, kemudian contoh lainnya itu misalnya ketika kita membiarkan tubuh bersandar atau beristirahat sejenak, nah itu sudah jelas ya. Kita akan membiarkan tubuh sejenak bersandar, istirahat, nggak ngapa-ngapain, diam aja menikmati, menikmati mungkin di teras, menikmati suara-suara alam, suara burung, kemudian santai aja pokoknya. Nah itu mulai tuh kondisi kita rileks seperti itu. Nah sampai sini eh, sudah paham ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang mau ditanya-tanya, nanti boleh di bagian belakang nanti ya.
Terus kenapa nih saya mau membahas tentang napas? Napas itu, teman-teman, jadi napas itu adalah salah satu penanda kondisi kita, apakah kita rileks atau kita sedang tidak rileks. Ya, jadi teman-teman di sini, kalau misalnya kondisinya sedang tidak rileks, itu bisa kelihatan dari nafas kita. Contoh ya, misal ketika misalnya kita sedang keburu-buru ya, terburu-buru misalnya mau mengejar kendaraan umum seperti itu atau kereta, kita lari-lari, itu pasti nafas kita tersengal-sengal, nafas kita pendek, seperti itu ya, kita terburu-buru dan jantung kita juga kan denyutnya kencang sekali. Nah, kemudian kalau kondisi kita rileks, bagaimana nafasnya? Nafasnya tenang, rileks, keluar masuk. Kalau misalnya kondisi kita sedang menghadapi orang yang eh, marah-marah misalnya seperti itu. Kita bagaimana kondisinya? Biasanya sih umumnya nafas kita juga terganggu itu, ada efeknya di nafas kita. Mungkin nafas kita jadi lebih pendek karena tubuh kita sedang mempersiapkan kondisi entah itu melawan orang yang tidak kita sukai atau kita berlari dari orang tersebut. Itu terlihat dari nafas kita. Tapi kalau kondisi kita aman, maka akan terlihat juga dari nafas kita yang seperti apa. Dia lebih dalam, lebih lembut, lebih tenang, seperti itu. Misalnya kita menarik nafasnya pelan-pelan, kemudian membuang nafas lebih panjang lagi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nafas itu nanti akan menghubungkan antara hati kita, pikiran, dan tubuh kita. Hebatnya nafas itu, dia bisa menghubungkan baik apa yang kita pikirkan atau kita rasakan dalam hati kita, apa yang kita pikirkan, dan apa yang ada di kondisi di tubuh kita atau fisiologi tubuh kita. Itu luar biasanya nafas seperti itu. Kemudian nafas itu nanti kalau kita sadari dan kita atur, itu bisa membawa diri kita masuk ke dalam relaksasi yang sangat mendalam. Nafas dengan kita melakukan nafas sadar akan membuat kita menyadari kondisi kita saat ini dan itu bisa membantu untuk mengurangi rasa tidak aman dari dalam tubuh kita. Napas sadar itu apa sih? Napas sadar itu sebenarnya kita bernafas biasa tapi kita sadari gitu ya teman-teman ya. Kita bernafas seperti biasa nih, tarik, buang, tapi kali ini kita sadari. Sadari apanya? Sadari ketika kita menarik nafas, sadari ketika kita membuang nafas. Itu. Kalau yang biasanya kita kan nafas biasa aja ya, apalagi kalau sedang terburu-buru seperti itu, mungkin kita keluar nafas masuk, keluar masuk nafas itu kita tidak sadari atau bahkan ya berlalu begitu aja. Nah sekarang nafas sadar itu kita sadari nafasnya. Seperti apa sih praktiknya? Nah ini bisa nanti prakteknya sama teman-teman boleh ya dicoba ya. Pertama, duduk yang nyaman, pejamkan mata perlahan. Boleh, matanya dibuka boleh. Tapi seandainya teman-teman merasa, aduh, aku kalau misalnya mataku terbuka, aku jadi lihat ke kanan kiri, nggak fokus seperti itu. Ya sudah, pejamkan mata kalau kayak gitu. Pejamkan mata ini tujuannya adalah untuk kita mengurangi gangguan yang masuk dari visual kita, dari pandangan kita. Kalau misalnya nggak kurang bisa kita sulit sekali untuk bisa fokus kalau misalnya mata kita tidak terpejam, pejamkan aja matanya, itu boleh. Kemudian tarik nafas yang dalam lewat hidung dan rasakan perut perut bagian atas atau bagian diafragma ya di antara dada dan perut itu kan ada tengah-tengahnya ya. Nah, itu mengembang. Jika kita menarik nafas, rasakan perut kita yang bagian atas itu mengembang pelan-pelan. Teman-teman boleh gunakan tangan, pegang perutnya, perut bagian atas itu. Ketika tarik nafas, rasakan tangan itu akan bergerak ke atas, mengikuti perut kita yang mengembang pelan-pelan. Kemudian hembuskan lagi pelan-pelan lewat hidung, dan rasakan lagi perutnya kembali mengempis. Ya, seperti itu praktik untuk nafas sadar. Hirup nafas pelan-pelan lewat hidung.
dan keluarkan lagi lewat hidung pelan-pelan. Nah, teman-teman, apakah di sini saya coba dulu nih ya, sambil kita praktek-praktek dikit ya. Sebelum masuk nanti ke healingnya, yuk kita cobain dulu yuk. Baik, sudah siap ya kita coba ya untuk praktek ya, nafas sadar. Oke, kalau yang sudah siap, semuanya boleh tulis di chat siap. Nanti kita akan coba bernafas sadar selama 3 hitungan masuk dan keluar nafas. Oke. Sudah siap ya? Oke, baik, yuk kita siap-siap ya. Lakukan nafas sadar 3 kali hitungan. Tarik nafas, rasakan perut mengembang, kemudian buang nafas, rasakan perut mengempis. Ayo, 1, 2, 3, oke. Tarik nafas, rasakan perut mengembang, dan buang nafas. Matanya boleh dipejamkan, boleh dibuka. Lagi, sekali lagi. Tarik nafas dengan hidung. Buang nafas perlahan-lahan. 1 kali lagi. Tarik nafas, rasakan perutnya mengembang. Buang nafas, rasakan perutnya mengempis. Nah, seperti itu yang namanya nafas sadar, teman-teman. Coba saya mau tanya, ada nggak bedanya yang dirasakan oleh teman-teman ketika melakukan nafas sadar, sadar yang tadi dengan nafas seperti biasanya? Ya, di sini kita saling belajar sama-sama ya. Kita share aja, saling share bersama. Sini nggak usah malu-malu, nggak usah takut-takut. Apa yang dirasakan teman-teman ketika melakukan nafas sadar tadi? Rasanya bagaimana? Di badan, di hati, di pikiran, seperti apa rasanya? Lebih tenang, lebih rileks di badan. Iya, betul. Itu. Yang lain gimana? Ada hambatan tidak ketika tadi menarik nafas, membuang nafas? Apakah ada teman-teman di sini yang ketika membuang dan menarik nafas, kemudian batuk-batuk atau dadanya sesak, ada nggak? Lebih rileks, walaupun pikiran aku masih belum bisa fokus. Ya, nggak apa-apa. Jadi nanti prosesnya bertahap ya. Pertama dari nafas dulu tenang, nanti baru nanti tubuh tenang, pikiran nanti bisa fokus. Nafas yang ditarik dan dibuang lebih panjang, iya benar. Kalau nafas kita yang ditarik dan dibuang lebih panjang daripada yang biasanya, maka nanti efeknya ke tubuh kita adalah tubuh kita akan mulai merasakan aman. Jadi begitu ya siklusnya teman-teman ya prosesnya. Pertama dibantu dengan nafas. Nafas itu akan memberikan nafas kita ditarik dan dibuang lebih panjang, tubuh merasa aman, baru nanti otak kita nanti akan mensensor, oh tubuh ini aman. Baru nanti pikiran kita, otak kritis kita, otak prefrontal cortex kita nanti bisa berpikir dengan baik. Dibuang lewat mulut atau hidung, kalau teman-teman belum bisa membuang lewat hidung, boleh lewat mulut dulu. Jadi untuk membiasakan boleh. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, maka lakukan lewat hidung itu lebih baik. Jadi kalau lewat mulut itu ya secara, kalau saya mungkin nanti saya cek lagi ya, kalau tidak salah ini ya. Yang ditarik oksigennya itu lebih baik daripada lewat mulut. Kalau lewat hidung, membuang nafasnya itu ya, lebih penuh dibuangnya. Kemudian kalau lewat mulut itu biasanya untuk meredakan ketegangan secara cepat itu bisa. Tapi nanti kalau teman-teman mulai ke relaksasi yang lebih dalam, teman-teman sebaiknya menggunakan hidung, tarik hidung, keluar dari hidung. Karena nanti akan terasa sekali bedanya. Ya ketika kita mulai menarik nafas dari hidung, kemudian membuang dari hidung, kita nggak usah mikirin mulut kita lagi.
Seperti itu ya. Kita cukup diam aja begini. Tarik, buang lagi seperti itu. Nanti tubuh kita akan lebih cepat menjadi rileks. Itu ya. Nah, yang terakhir, hadir penuh dalam keheningan. Ketika kita nanti sudah mulai bisa bernapas sadar, kemudian kita, bahkan awal-awal teman-teman boleh hitung tuh dalam hati. Satu, tarik lagi. Dua, tarik lagi. Tiga, sampai lima misalnya. Istirahat dulu. Lima sudah bisa, lanjutkan lagi sampai 10. Nah, begitu teman-teman membiasakan diri dalam napas sadar ini, teman-teman akan semakin mudah untuk hadir dalam hening. Kenapa hadir dalam hening? Nanti kalau hadir dalam hening itu tubuh teman-teman bisa mulai melepaskan yang namanya jejak-jejak trauma, kemudian tubuh juga mulai akan eh, seperti yang tadi saya bilang ya, hormon-hormon pertumbuhan, hormon-hormon pemulihan itu akan bekerja dengan baik di situ. Istilahnya kita akan lebih cepat menuju kesehatan, menuju pemulihan. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini sebagai penutup, relaksasi dan napas sadar bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja bisa dilakukan. Ketika teman-teman sibuk, sesudah misalnya kalau yang muslim, sesudah sholat, 5 kali sehari, lakukan dulu relaksasi. Jangan buru-buru bangun, kemudian kalau ada waktu ya, kalau memungkinkan, sesudah zikir misalnya, relaksasi dulu sejenak, atur nafas dulu, itu juga boleh. Semakin sering teman-teman bisa mengatur nafas, nafas sadar tadi, akan semakin cepat nanti tubuh teman-teman itu masuk ke dalam mode tenang dan mode pemulihan. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita nanti untuk sesi healing ini kita belajar yang ringan-ringan aja, sedikit-sedikit. Tapi yang pasti teman-teman nanti semakin lama teman-teman ikuti akan semakin bertambah ilmu dan pengetahuan yang dimiliki. Itu bisa diaplikasikan sehari-hari. Oke, seperti itu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh nanti sesudah kita healing ya. Sebentar lagi kita akan masuk healing ya teman-teman ya. Silakan. Istirahat dulu sebentar, 1 menit kita meregangkan tubuh dulu. Boleh digerak-gerakan dulu tangan, jari-jari tangan, badannya diputar-putar dulu mungkin ya. Yuk, kita akan mulai healing sekarang. Healingnya nanti kita adakan 2 kali langsung, 1 kali, kemudian kita apa? Kita hentikan dulu istirahat. Boleh nanti relaksasi dulu ya, tenang dulu badannya. Tenangkan tubuhnya, pikiran. Kemudian nanti kita mulai lagi, sekali lagi. Terakhir, kalau teman-teman ada yang ingin di-share, kemudian ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di akhir. Tidak tanya jawab ya. Oke, bentar, saya matikan dulu screen share-nya. Nah, baik. Baik, teman-teman semua. Sekarang kita mulai ke sesi healingnya ya.